Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Teman-teman, nggak kerasa nih ya, kita sudah 3 bulan work from home, PSBB selama Corona. Teman-teman, apa nih yang sudah kamu pelajari selama work from home? Saya berharap saya dan kamu bisa belajar sesuatu dari kondisi keuangan selama COVID-19. Dan teman-teman, sebentar lagi katanya PSBB mau dibuka. Dan kita akan masuk ke satu era yang namanya new normal. Dan gimana nih caranya menyiapkan keuangan kita selama new normal? Teman-teman, di video kali ini saya akan share 5 cara mengelola keuangan selama new normal. Teman-teman, saran pertama saya adalah pastikan cash flow kamu sehat. Artinya, pemasukan kamu harus lebih besar daripada pengeluaran kamu. Teman-teman masih ingat nggak? Di video sebelumnya, itu saya sharing tentang 3 masalah cash flow. Masalah pertama ketika income-nya kekecilan. Masalah kedua ketika pengeluarannya terlalu besar. Dan masalah ketiga adalah cicilannya terlalu besar. Buat teman-teman yang punya masalah pengeluarannya yang besar, teman-teman bisa pakai aplikasi Finansialku buat mulai buat anggaran, mencatat keuangan, serta laporan keuangan. Dan teman-teman, lain penyakit, lain obat. Buat teman-teman yang ingin tahu gimana cara ngobati penyakit lainnya, langsung aja tonton video sebelumnya. Yang kedua, pastikan dana darurat kamu dalam kondisi ideal. Ayo, siapa yang ngaku kalau dana daruratnya kepake selama COVID-19? Wajar kok, saya pun juga pakai dikit-dikit lah. Teman-teman, dalam kondisi COVID-19, bisa jadi income kamu berkurang, bisa jadi tiba-tiba ada kebutuhan yang harus dibeli dan harus menggunakan dana darurat, itu wajar. Itu wajar. Dan yang harusnya perlu kita lakukan, coba dihitung lagi kebutuhan dana darurat kamu. Teman-teman bisa pakai juga aplikasi Finansialku buat coba hitung kebutuhan dana darurat. Saranku, kamu tes dulu namanya Financial Check Up. Nah, setelah kamu melakukan financial check up, kamu akan mendapatkan report seperti gambar di samping. Di bagian report ini ada yang namanya rasio likuiditas. Kalau angkanya itu kurang dari 6, itu artinya kamu perlu tambah. Kalau angkanya lebih dari 12, itu artinya kamu kebanyakan uang cash. Mendingan diinvestasiin aja lah, biar cuan. Tips ketiga, ayo segera lunasi utang-utang kamu. Siapa yang selama PSBB merasa deg-degduk gara-gara income-nya kurang tapi cicilannya ngalir? Nah, teman-teman, itu dia tanda-tandanya kalau misal kita terlalu banyak utang, kita merasa nggak nyaman. Oleh sebab itu, saya sarankan secepatnya lunasi utang-utang yang sifatnya konsumtif. Saran keempat saya, miliki proteksi yang cukup. Teman-teman, saya mau cerita tentang kondisi new normal. Kamu masih ingat kejadian 11 September 2001? Itu kejadian ketika ada sebuah pesawat terbang nabrak gedung WTC. Setelah kejadian tersebut, kondisi new normalnya adalah ketika kita masuk mall, ketika kita masuk hotel bintang 5, masuk pintu langsung dicek. Mobilnya dicek keamanannya, terus kemudian ada anjing K9 yang langsung ngelihatin mobilnya kita, apakah bawa bom dan lain sebagainya. Itu kondisi new normal. Teman-teman, bagaimana dengan kondisi new normal ketika setelah Corona? Saya rasa orang-orang akan lebih concern dengan kondisi kesehatannya. Perilaku kehidupan sehat. Begitu juga dengan kebutuhan kita proteksi. Jadi saran saya, kalau kamu belum punya proteksi, belilah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan nggak mahal, seriously nggak mahal. Saya pribadi punya. Saya mau share, asuransi kesehatan yang saya punya memberikan proteksi sampai 20 miliar setahun. Tapi saya cukup bayar cuma 5,6 juta setiap tahunnya. So, sangat-sangat terjangkau. Apakah kamu sudah punya? Dan yang kelima, siapa yang untung selama COVID-19? Teman-teman, saya pun juga mendapatkan keuntungan selama COVID-19. Investasi saham saya untung, investasi peer-to-peer lending masih untung, yang masih kurang untung di reksadana. Karena sebagian reksadana saya sudah ubah ke reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, jadi untungnya belum maksimal.
Tapi nggak apa-apa. Itu wajar, karena kondisinya masih COVID-19 seperti ini. Teman-teman, di masa COVID-19 seperti yang sudah kita lewati dari bulan Maret, April, Mei, dan sampai bulan ini Juni, kita belajar banyak. Orang yang bisa dapat untung di investasi adalah orang yang sudah belajar. Orang yang sudah tahu ilmunya, udah punya pengalaman, udah punya uangnya. Dan kita perlu belajar, sekarang ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman mulai belajar berinvestasi. Mau belajar reksadana, mau belajar saham, peer-to-peer lending, atau apapun itu, silahkan. Di Finansialku sendiri, kita punya grup belajar saham dan grup belajar reksadana. Teman-teman tinggal pilih, mau yang saham atau yang mau reksadana. Teman-teman, jadi ada 5 hal yang saya sarankan supaya kita lebih siap menghadapi new normal. Pertama, pastikan cash flow kita positif, artinya income lebih besar daripada pengeluaran. Yang kedua, saya sarankan supaya kamu memiliki dana darurat dalam kondisi ideal. Yang ketiga, ayo cepetan lunasi utang-utangnya supaya kamu tenang, nggak dak-dikduk. Dan yang keempat, punya proteksi. Yang kelima, supaya cuannya double-double, saya sarankan kamu mulai belajar investasi, baik itu saham atau reksadana. Silahkan dipilih. Teman-teman, dari 5 tips ini, mana yang sudah kamu lakukan? Kalau kamu pusing, sebaiknya mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Saran saya, mulai dari financial check up di aplikasi Finansialku. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu dan juga teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Bye-bye!